Selamat siang, perkenalkan saya Cornelius Anansia, NIM 2018 11 260 dari kelas C Operasi Sistem Tenaga Listrik dan dosennya Pak Rio Frianda. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengaturan tegangan dan daya alokasi daya reaktif. Nah, daya reaktif sendiri menurut yang paling sederhana adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan beban induktif. Nah, beban reaktif sendiri bagi dua, yaitu reaktif induktif dan reaktif kapasitif, di mana sangat diperlukan untuk membangkitkan fungsi magnet pada peralatan-peralatan induksi, seperti transformator untuk induksi dan peralatan induksi lainnya yang membutuhkan fungsi magnet. Jadi beban induktif ini beban yang akan dibutuhkan suatu beban apabila bebannya itu yang membutuhkan fungsi magnet. Jadi fungsi magnet nanti itu diberikan dengan daya reaktif induktif. Kalau reaktansi daya reaktif kapasitif itu mengkompensasi pengurangan daya reaktif secara vektoris, yang demikian akan memberikan nilai lebih besar bagi pemakaian daya atau daya aktif. Nanti jadi kapasitif sini untuk mengurangi daya yang diberikan ke beban, dengan demikian untuk mendorong daya aktif ini agar lebih besar pemakaiannya pada alat tersebut. Nah, di sini ada poin-poin yang akan kita bahas, yaitu karakteristik beban, segitiga daya, sumber-sumber daya reaktif dan contohnya, ada pengaturan tap transformator, prinsip kerja statik VAR, kompensator, dan pengaruh terhadap jatuh tegangan daya reaktif. Nah, perlu kita ketahui karakteristik beban itu ada tiga, resistif, induktif, dan kapasitif. Nah, kalau resistif sendiri itu biasanya disebutkan dengan air, beban yang hanya terdiri dari komponen tahanan seperti elemen panas dan lampu pijar. Jadi beban listrik ini beban yang mempunyai daya tahanan panas. Jadi dia sebagai pelapisnya. Kalau beban induktif, yaitu beban terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti yang mempunyai induksi sehingga menimbulkan tahanan. Jadi kalau beban induktif ini di sekelilingnya ada kumparan kawat yang dililitkan pada suatu beban sehingga menimbulkan induksi. Nah, induksi tersebut mempunyai tahanan. Jadi tahanannya itu akan muncul gitu. Kalau beban kapasitif, komponen yang memiliki kemampuan kapasitansi atau kemampuan untuk menyimpan energi dan berasal dari pengisian elektrik. Nah, kalau kapasitif ini namanya berasal dari kapasitas, di mana apabila dia diisi, maka dia akan menyimpan energi tersebut akan menyimpan energi tersebut. Nah, seterusnya kita akan bahas tentang segitiga daya. Nah, segitiga daya ini biasanya ada berhubungan dengan daya reaktif. Bukan daya reaktif saja, namun ada daya aktif dan daya semu. Nah, kalau daya aktif sendiri adalah biasanya disebut dengan daya nyata. Jadi daya aktif ini daya yang benar-benar ada atau benar-benar mengirim suatu daya ke beban. Nah, daya aktif ini daya yang disebut sebagai daya buta. Nah, daya buta di sini maksudnya nggak bekerja, melainkan dia mendorong daya aktif agar lebih terlihat dalam proses mengalirkan daya tersebut ke beban-beban. Nah, kalau daya semu, daya yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri dari daya aktif dan reaktif. Nah, dari daya semu ini, dia juga bisa dibilang daya perkalian antara RMS dan VMS dan RMS dalam suatu jaringan daya. Nah, jadi dia juga daya semu ini daya antara perkalian atau penjumlahan daya reaktif dan daya aktif. Jadi daya semu ini bersifat besar dan akan juga perkalian aktif dan reaktif. Nah, daya sini ada contoh-contohnya. Kalau daya aktif daya itu ada untuk generator, listrik, dan trafo. Nah, untuk generator sendiri dihasilkan dari penggerak pemula, sedangkan daya reaktifnya dihasilkan dari kumparan penguat. Daya reaktif yang dihasilkan ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu dengan mengubah besarnya arus pada kumparan. Untuk motor listrik sendiri, motor induksi sendiri, itu medan magnet dibangkitkan oleh daya reaktif di kumparan stator sehingga berfungsi untuk
menginduksi motor sehingga tercipta medan magnet induksi pada komponen rotor. Jadi motor listrik itu dia itu untuk memutar suatu rotornya menggunakan daya reaktif. Nah, apabila dia udah memutar, maka akan menghasilkan daya induktif. Nah, daya induktif ini atau disebut beban induktif. Nah, jadi dia akan beban induktif tersebut akan akan melaju lagi ke benda-benda lainnya. Jadi dia ngalirin lagi. Untuk trafo sendiri, daya reaktif berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan primer sehingga medan magnet primer tersebut menginduksi kumparan sekunder. Jadi kalau trafo itu, nah itu kan ada dua, step up dan step down. Jadi dia itu daya reaktif yang di trafo itu berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan primer. Jadi kumparan primer itu untuk membangkitkan kumparan primer itu dibutuhkan daya reaktif. Sehingga medan magnet yang pada trafo step up itu atau step down itu kan ada primernya. Nah, primernya itu akan menginduksikan daya tersebut ke magnet sekundernya. Nah, di sini intinya pembahasan ini ada pengaturan tap transformator. Nah, pengaturan tap transformator ini adalah masalah aliran daya yang mencakup perhitungan aliran dengan tegangan sistem pada terminal tertentu atau bus tertentu. Jadi pengaturan tap transformator ini yang berhubungan dengan daya reaktif ini seperti saya bilang trafo tadi, dia akan mengubah energi dari primer ke sekunder. Yang dimana kalau kita tahu energi primer itu lebih besar daripada energi sekunder. Yang dimana energi primer itu yang duluan mendapat pemasukan listrik daripada energi sekunder, di mana aliran dari primer itu masuk ke sekunder, sehingga saya bilang kecil karena di antara primer dengan sekunder itu masih ada tahanan-tahanan gitu. Nah, sebelumnya saya mencoba kemarin di etap ada sebelum tap, sesudah tap, dan proses tap. Yang dimana di sini dia itu proses stepnya di primer. Karena di primer itu energinya cukup besar. Yang dimana kemarin primer itu min 2,5. Nah, kalau kita lihat pada ini dia warna pink marginal, yang artinya dia belum bagus. Nah, jadi pada bus 15 dia belum bagus, sehingga dia memompa lagi untuk ke sini ada kabel 13. Nah, di kabel 13 ini dia akan berputar terus dan sehingga pada ini dia akan proses warna hitam. Nah, hitam di sini artinya dalam kondisi bagus. Nah, seterusnya ada juga prinsip kerja static var kompensator. Nah, SFC ini atau static var kompensator ini merupakan peralatan yang mampu bekerja dengan menyerap atau menghasilkan arus reaktif yang terkontrol dengan cara menyerap daya reaktif dari sistem atau menghasilkan daya reaktif untuk sistem. Nah, di sini kerja VAR ini ada yang merupakan peralatan yang membantu atau menyerap dan juga menghasilkan daya reaktif. Tapi daya reaktif itu terkontrol dengan cara menyerap daya reaktif dari sistem. Jadi dia menyerap daya reaktif dari sistem, terus dan juga dia mengontrol sehingga hasilnya itu bisa ke peralatan yang lainnya. Dan juga dia juga mampu bekerja untuk menghasilkan lagi. Jadi aliran dari itu dia olah dan dia hasilkan lagi ke beban lainnya. Nah, di sini yang terakhir ada pengaruh jatuh tegangan daya reaktif. Nah, jatuh tegangan di sini adalah selisih antara tegangan ujung pengiriman dan tegangan ujung penerimaan. Jatuh tegangan ini disebabkan oleh hambatan dan arus pada saluran bolak-balik, besarnya tergantung dari impedansi dan amitansi saluran serta pada beban faktor daya. Nah, di sini jatuh tegangan itu antara pengurangan pengiriman dan ujung penerimaan. Jadi dari antara pada saat dikirim dari
ujung pengiriman, kan di situ kan ada perjalanan, pasti dia berkurang untuk sampai ke ujung penerimaan. Nah, pengurangan itu disebabkan karena adanya hambatan dan arus pada saluran bolak-balik. Jadi dia nanti bolak-balik dari pengiriman ke penerimaan. Itu kan membutuhkan waktu lama, sehingga arusnya akan berkurang sampai ke ujung penerimaannya. Nah, ini juga disebut dengan berbagai faktor-faktor daya. Nah, jadi ada juga kelemahan dan kelebihan daya reaktif ini. Yang pertama, kelemahannya memperbesar rugi-rugi, menurunkan faktor kerja, dan mempengaruhi kapasitas daya. Nah, besarnya rugi-rugi ini, jadi rugi-rugi yang saya bilang tadi, pengiriman ke ujung penerimaan itu memakan waktu yang lama sehingga dia berkurang-kurang. Nah, berkurang-kurang tersebut akan menyebabkan memperbesar rugi-rugi daya ke penerimanya. Nah, ini menurunkan faktor kerja. Nah, menurunkan faktor kerja ini dia akan bolak-balik sehingga akan menimbulkan panas pada beban tersebut. Nah, kapasitas dayanya berkurang karena memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke ujung pengirimannya. Nah, tapi kelebihannya ada juga, biasanya dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan beban induktif. Jadi beban-beban induktif itu kebanyakan dipasok alirannya atau dayanya dari daya reaktif. Nah, yang kedua itu adalah peralatan-peralatan kapasitif yang menggunakan daya reaktif. Nah, penggunaan peralatan kapasitif juga itu berasal dari daya reaktif. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapannya, mohon dikoreksi dan dibenarin. Terima kasih.